Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Arif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siliwangi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video tentang bagaimana cara menggunakan Google Slide dan bagaimana cara menggunakan template, cara membuat PowerPoint atau bahan presentasi mulai dari awal. Kemudian cara atau bahan-bahan yang bisa kita gunakan untuk membuat presentasi itu sendiri. Oke, langsung saja ke cara. Itu yang pertama, kita harus masuk dulu ke Google Slide. Kita bisa buka aplikasi Chrome atau browser lainnya. Kemudian di pencarian kita cari Google Workspace. Google Workspace. Nah, setelah itu klik yang di atas ini yang ada Google-nya. Setelah masuk website ini, untuk mengakses Google Slide, kita bisa klik di bagian atas ini ada bagian produk. Kita klik, kemudian banyak pilihan aplikasi-aplikasi buatan Google. Karena kita akan berfokus pada aplikasi slide, maka kita klik aplikasi slide-nya. Nah, ketika sudah ada gambar Google Slide di sini, maka kita tinggal klik login. Nah, setelah ini kita sudah memasuki bagian awal dari Google Slide. Di bagian awal ini menunjukkan di bagian atas ada galeri template atau kumpulan-kumpulan template yang telah disediakan oleh Google Slide untuk kita agar mudah dalam membuat PowerPoint. Kemudian yang di bawah ini adalah history. Sebagai contoh, di sini juga ada riwayat tanggalnya, yaitu dibuka tanggal 11 Februari, 31 Januari 2026, dibuka 2 November 2025, bahkan ada yang dibuka 24 Juli 2023. Nah, untuk yang pertama, saya akan menunjukkan cara penggunaan dari template. Kita hanya tinggal masuk ke galeri template, kemudian pilih salah satu template yang ingin kita gunakan. Misal kita akan menggunakan yang proposal konsultasi yang ini. Nah, kita sudah masuk ke template yang telah disediakan dan kita hanya perlu mengedit teks yang ada serta gambar yang sudah disediakan oleh templatenya. Nah, adapun cara pengeditannya kita akan bahas di sesi berikutnya. Untuk membuat file baru, kita bisa mengklik bagian tambah yang ada di kiri atas ini. Kita klik, lalu jika kalian punya file yang ingin kalian buka, kalian bisa menggunakan fitur import ini, tapi kita akan membahas di pembuatan yang mulai dari awal. Nah, bisa dilihat di sini masih kosong ya, hanya ada klik tambahkan judul dan klik tambahkan subjudul. Sebelum itu sebenarnya di Google Slide ini sudah memiliki fitur AI, yaitu kolaborasi antara Google Slide dengan Google Gemini, lebih tepatnya Nano Banana. Jadi kita bisa membuat slide per slide menggunakan AI dengan memanfaatkan fitur Nano Banana dari Google Gemini. Bagaimana caranya? Kita bisa langsung saja mengklik di bagian kanan sini. Nah, di bagian kanan terlihat ada gambar pisang. Kita bisa mengklik bagian ini, maka akan muncul berbagai variasi template yang sudah disediakan oleh Google Slide. Misal kita akan menggunakan yang copy break ini. Nah, caranya kita arahkan kursor ke gambar, kemudian ada gunakan kembali perintah. Misalkan kalian ingin membuat sebuah produk susu, maka kalian hanya perlu mengganti dari judul juga icon yang akan di-generate-nya. Misal di sini ada icon tengah cangkir kopi 3D. Nah, kita ubah menjadi cangkir susu jahe. Nah, judul di atasnya kita rubah juga. Nah, yang bagian kopi-kopinya kita rubah juga menjadi susu jahe. Nah, kemudian setelah kalian mengedit sesuai yang kalian inginkan, kalian bisa klik tanda panah ke atas ini untuk mengenerate gambar yang atau slide yang ingin kita buat. Tunggu beberapa saat. Jika menurut kalian template yang disediakan ini tidak sesuai dengan yang kalian inginkan, kalian bisa memanfaatkan Google Gemini untuk bisa berkreasi untuk membuat prompt baru yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Nah, saya punya sebuah contoh. Di sini saya sudah memprompt. Nah, jika kalian mau membuat
Google Gemini membuatkan prompt untuk kalian, usahakan di awalnya itu ada kata-kata ini, buatkan saya sebuah prompt untuk membuat slide pada Google Slide yang menggambarkan. Nah, dari sini nih, dari yang menggambarkan, kalian boleh menuangkan imajinasi kalian dalam bentuk teks, kalau bisa sedetail mungkin, supaya Google bisa memaksimalkan prompt yang dibuatnya, supaya Gemini bisa memaksimalkannya. Nah, dari itu dia sudah membuatkan saya prompt. Kita paste terlebih dahulu. Nah, tadi bisa dilihat kita kan ingin membuat sebuah susu jahe. Nah, ini sudah dibuatkan, digambarkan susu jahe beserta ada donat. Nah, cara menambahkannya itu kita hanya tinggal klik di sisipkan sebagai slide baru. Nah, maka otomatis dia akan muncul di slide baru, yaitu di slide kedua. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pengeneretan prompt yang telah kita minta dibuatkan oleh Gemini. Sekali lagi, untuk mengeneratnya kita klik tanda panah ke atas, lalu tunggu beberapa saat. Nah, saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan menggunakan Nano Banana ini. Ketika kita menggunakan AI Nano Banana, tidak bisa mengedit teks yang sudah dibuat atau gambar yang sudah dibuat oleh AI di Google Slide, karena yang dibuat oleh AI dalam Google Slide ini berupa gambar, bukan template dari sebuah slide. Kita bisa melihatnya ketika saya mengklik teks yang ada di slide ini, yang terklik malah semua gambarnya, bukan hanya teksnya saja. Jadi itu kekurangan dari menggunakan AI ini. Tetapi jika kalian bisa memaksimalkan prompt yang dibuat, maka kalian tidak perlu mengedit teksnya lagi. Untuk menambahkannya lagi, kita bisa klik gambar seperti tadi, kemudian sisipkan sebagai slide baru, maka akan muncul di bagian slide baru. Jika kalian ingin mengganti gambar yang sudah ada, kalian hanya perlu mengklik gambar slide yang ingin kalian rubah, kemudian kalian klik gambar yang baru atau yang ingin kalian gantikan. Nah, di sini maka akan berbeda. Tombolnya di sini ada gambar atau tulisan ganti. Maka jika diklik, gambar yang sudah ada akan tergantikan oleh yang baru. Nah, itu adalah cara menggunakan AI-nya. Sekarang kita akan memasuki cara manualnya. Oke, yang pertama kita harus tahu dulu di mana letak tombol untuk menambahkan slide baru. Bisa kita lihat di bagian kanan atas ini ada tombol tambah. Nah, ini adalah cara untuk menambahkan slide baru. Kita hanya tinggal klik bagian ini atau kita bisa dengan menggunakan Ctrl M, maka akan muncul slide baru. Sekarang saya akan kenalkan bagian-bagian penting yang digunakan untuk mengedit di Google Slide ini. Pertama ada fitur file di kiri atas ini, memiliki beberapa jalan atau beberapa fitur seperti buka. Maksud buka ini adalah membuka file yang sudah ada, import, buat salinan, bagikan, email, download, dan lain sebagainya. Kemudian di bagian kedua ada edit, tool-tool yang kita gunakan saat mengedit seperti urungkan atau mundur satu langkah, kemudian ulangi atau maju ke depan, kemudian ada potong, salin, tempel, tanpa format, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada tampilan. Tampilan ini biasanya memuat tentang bagaimana tampilan dari hasil editan kita. Lalu berikutnya ada sisipkan. Nah, sisipkan ini sama halnya dengan insert yang ada di Microsoft PowerPoint, tapi di sini memiliki beberapa variasi, misalkan dari gambar. Cara menambahkan gambar ada beberapa jalan atau beberapa cara. Nanti kita bahas di berikutnya. Ada kotak teks, ini berguna untuk menambahkan teks baru. Lalu ada bentuk atau kita biasa mengenalnya dengan save. Lalu kita bisa membuat bagan, tabel, diagram, baris, dan lain sebagainya. Lalu berikutnya ada format, ada slide. Ini mirip dengan yang tampilan. Lalu atur, alat, eksistensi, bantuan,
dan lain sebagainya. Nah, oke, kita akan memasuki bagian tahap pertama. Tahap pertama untuk membuat Google atau PowerPoint yang bagus, kita harus menggunakan gambar yang berkualitas bagus. Misal, kita akan menggunakan web dari Pexel ini untuk mencari gambar yang akan kita gunakan di bahan presentasi. Nah, di Pexel ini sering menyediakan gambar yang berkualitas tinggi. Gunung hijau. Nah, di sini banyak pilihan-pilihan gambar yang disediakan oleh Pexel. Nah, misal kita pilih gambar yang ini. Nah, kita kembali lagi dulu ke Google Slide. Di sini ada beberapa cara untuk menambahkan gambar. Yang pertama dari upload dari komputer. Upload dari komputer ini hal yang paling basic, yaitu kalian harus memiliki dulu file yang ingin ditambahkan di komputer kalian masing-masing. Kalian tinggal klik yang tadi, kemudian kalian pilih salah satu file yang ingin kalian tambahkan. Lalu klik open, maka akan muncul di slide Google Slide. Kemudian cara lainnya adalah dengan menggunakan link. Bagaimana caranya? Nah, kalian kembali lagi ke Pexel, kemudian pilih yang gambar yang kalian inginkan, lalu klik kanan di gambar. Kemudian akan muncul beberapa opsi. Klik copy image link, lalu kembali lagi ke Google Slide, sisipkan gambar, lalu dengan URL. Lalu kalian tinggal paste link yang sudah kalian salin. Nah, akan muncul gambar yang tadi kita pilih, maka kita tinggal klik sisipkan gambar. Otomatis gambar akan muncul tanpa kalian harus menyimpannya terlebih dahulu. Ada pula cara pencarian langsung dari Google Slide ini dengan menggunakan stok dan web. Kita klik, nah maka Google Slide sudah menyediakan beberapa alternatif untuk pemilihan stok gambar. Kalian tinggal pilih saja sesuai kebutuhan masing-masing. Misal saya akan cari di sini gunung. Maka akan banyak muncul yang sesuai dengan kata kunci yang kita cari. Kita tinggal klik saja, maka akan muncul di slide. Nah, lalu untuk yang berikutnya, cara mendapatkan PowerPoint yang bagus, kita harus menggunakan kreasi otak kita dengan sepenuhnya. Saya akan memberikan contoh. Kita potong setengah, klik enter atau klik di mana saja. Setelah ini, untuk membuat PowerPoint yang bagus, tentu harus ada proporsian pewarnaan yang sesuai. Bagaimana caranya? Jika kalian tidak bisa memperkirakan pewarnaan yang sesuai dan cocok, kalian bisa menggunakan sebuah web yang namanya color.co. Di sini banyak sekali pilihan kolaborasi warna yang cocok dan bisa kalian gunakan. Misal di sini saya menggunakan yang warna hijau keabu-abuan. Kita cari warna yang cocok. Nah, misal saya akan menggunakan warna yang ini. Saya akan klik kode yang telah disediakan di website ini. Kita masuk lagi ke Google Slide. Nah, lalu berikutnya kita harus menambahkan teks untuk menambahkan judul atau hal lain sebagainya. Cara menambahkannya, kita klik sisipkan, kemudian kotak teks. Nah, maka kursor akan berubah, lalu kita tinggal klik kiri dan luaskan areanya. Maka akan jadi seperti ini. Kita klik di bagian tengah, lalu kita keindahan alam Indonesia. Kita blok semuanya, kemudian kita perbesar, bold, lalu fontnya. Nah, di sini jika kalian ingin merubah font, kalian klik dulu teks yang ingin kalian rubah, lalu di sini ada di sebelah ukuran ada berbagai pilihan font yang telah disediakan oleh Google Slide. Kalian bisa pilih sesuai dengan yang kalian inginkan. Saya akan menggunakan font yang ini. Nah, lalu kita blok lagi. Kemudian ganti warna teks. Nah, untuk mengganti warna teks itu ada di sebelah kanan dari perubah ukuran. Ada yang bergambarkan A dan memiliki garis di bawahnya. Nah, kita tadi sudah menyalin kode warna. Untuk memasukkannya kita hanya perlu mengklik tambah di bagian custom ini. Nah, lalu kita paste kode di bagian head. Nah, maka warnanya akan sesuai dengan warna yang ada di website color.co. Berikutnya kita tambahkan lagi teks untuk menambahkan subjudul. Nah, misal di sini kita
kita rubah ke yang semi tebal. Kita harus memblok terlebih dahulu, kemudian rubah ke semi tebal, besar font supaya lebih jelas, tetapi usahakan subjudul tidak boleh lebih besar daripada judul. Lalu ganti warna. Maka slide untuk judul sudah terlihat indah dan juga minimalis. Kemudian kita lanjut ke slide kedua, kita klik tambah kembali. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana cara menambahkan save atau bentuk-bentuk untuk memperindah slide presentasi kita. Pertama kita klik sisipkan, kemudian di sini ada pilihan bentuk sesuai yang kita inginkan. Misal kita ke bentuk, nah di sini ada banyak varian bentuk yang bisa kita pilih atau varian shape yang bisa kita pilih. Saya akan memilih yang persegi dengan sudut tidak tajam. Nah, untuk mengedit warna dan lain sebagainya dalam pengeditan save ini, kita bisa klik terlebih dahulu save yang ingin kita rubah. Kemudian bisa dilihat di bagian sini ada gambar cat atau gelas yang miring dan meneteskan sebuah air. Ini adalah icon untuk merubah warna. Kita klik, nah maka akan muncul berbagai warna yang akan kita pilih. Tetapi saya sudah memiliki patokan dari website color ini, maka saya akan memilih warna sesuai dengan yang ada di sini. Nah, kita tambahkan seperti tadi, tambah, kemudian tempel. Maka warna akan berubah sesuai dengan yang ada di website sebelumnya. Lalu tambahkan lagi bentuk baru untuk memperindah shape yang telah kita buat. Biasanya saya menggunakan shape lingkaran untuk bisa memperindah bahan presentasi. Nah, di sini ketika kita menambahkannya itu akan tidak beraturan. Tapi jika kita mengklik kiri dengan CTRL, maka ini bisa menjadi rapi. Lalu kita paskan, kemudian rubah warna sesuai dengan palet warna yang lainnya. Biasakan gunakan warna yang lebih gelap untuk bagian yang bulat ini. Berikutnya, jika masih seperti ini, sebenarnya masih kurang indah. Untuk memperindah bagian icon ini, kita bisa membuka website yang namanya Flat Icon. Nah, Flat Icon kita klik, kemudian masuk ke websitenya. Nah, di sini ada berbagai macam pilihan icon yang bisa kita gunakan. Misal kita ingin menggunakan icon pohon. Nah, maka akan muncul sesuai dengan kunci kata yang kita berikan. Kita bisa mendownloadnya atau mengkopinya. Nah, saya sudah mendownloadnya. Kemudian kita tambahnya dari gambar karena kita mendownloadnya versi gambar. Nah, kemudian klik enter. Perkecil gambar sesuaikan dengan bulatan yang telah kita buat. Lalu kita rubah warnanya menjadi warna putih. Untuk merubahnya menjadi warna putih, kita bisa masuk ke bagian opsi format, lalu ke penyesuaian. Nah, di sini yang sebelumnya berwarna hitam, kita maksimalkan kecerahan yang ada. Nah, maka gambar akan berubah menjadi warna putih. Nah, dengan begini kualitas PowerPoint kita akan meningkat. Lalu tidak lupa menambahkan teks juga untuk menambahkan subjudul yang akan kita bahas. Misal di sini Kalimantan. Lalu kita blok. Kemudian kita perbesar teksnya. Lalu kita rubah warna teksnya. Kalian bisa sesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, supaya bisa kelihatan estetik, saya akan sempurnakan terlebih dahulu slide yang akan saya buat. Nah, adapun kondisi ketika kita menambahkan gambar di akhir, misalkan, nah kemudian itu malah menutupi hasil editan kita yang sebelumnya. Cara memperbaikinya, kita hanya perlu mengklik kanan gambar, lalu akan muncul menu, klik urutan, kemudian pindahkan ke paling belakang jika kalian ingin merubahnya menjadi background. Nah, saya akan selesaikan
Cara men-slide-nya atau kalian memilih item yang ingin kalian pindahkan itu kalian hanya klik, tinggal tekan shift, kemudian klik mana saja yang ingin kalian rubah atau pindahkan. Nah, seperti ini. Nah, karena saya akan menyalinnya, kalian juga bisa mengklik Ctrl C untuk menyalin. Lalu setelah itu, untuk menempelkannya kembali, tinggal klik Ctrl V. Maka akan muncul duplikat dari item yang telah kita salin. Posisikan sesuai kebutuhan masing-masing. Nah, kemudian cara memindahkan rata kiri rata kanannya, posisinya itu ada di bawah tombol slide yang ada di sebelah kanan atas. Nah, di sini ada ratakan, kita pindahkan sesuai dengan kebutuhan. Saya akan pindahkan ke tengah. Lalu berikutnya saya akan memberitahukan cara menambahkan transisi, yaitu caranya kita masuk ke slide yang ingin kita tambahkan transisi, kemudian di sini ada tulisan transisi, kita klik, kemudian nah di sini masih belum ada animasi atau transisi. Cara menambahkannya kita klik yang pilihan ini yang ada tanda panah ke bawahnya, klik. Nah, kita bisa pilih berbagai animasi. Nah, tetapi di sini animasinya terbatas. Kita pilih salah satu. Nah, saya coba putar. Oke, kita coba putar. Oke, mungkin itu cara-cara untuk menggunakan fitur edit atau bagaimana cara kita membuat sebuah presentasi, mulai dari menambahkan gambar, menambahkan shape, menambahkan teks, kemudian cara berkreasi sendiri, mulai dari merubah warna, merubah font, merubah lokasi, merubah rata kiri, rata kanan, dan lain sebagainya. Nah, untuk kedepannya kalian hanya perlu berkreasi sekreatif mungkin, sesuai dengan kebutuhan kalian, sesuai dengan keinginan kalian. Kalian juga bisa menggunakan fitur AI tadi untuk membuat slide-slide yang baru. Tapi sebelum saya tutup video ini, saya akan menjelaskan lagi ada satu kelebihan dari Google Slide ini. Kelebihannya ialah Google Slide ini bisa menggunakan fitur edit bersama. Nah, bagaimana cara melakukannya? Nah, di bagian kanan atas ini ada yang bertuliskan share. Kita bisa klik share. Nah, tapi sebelum kita membagikannya, kita harus menyimpan filenya terlebih dahulu atau men-save-nya terlebih dahulu. Misal kita tulis di sini latih Google Slide. Kita simpan. Nah, maka setelah kita simpan akan muncul fitur bagikan presentasi ini. Nah, di sini akun saya sebagai pemilik, lalu di bawahnya kita bisa merubahnya menjadi siapa saja memiliki link, atau jika kalian tidak mau membebaskan siapa saja menggunakan link kalian bisa menambahkan orangnya satu persatu di bagian tambahkan orang atau grup ini. Saya beri contoh, saya pilih satu misalkan, kemudian kalian tinggal kirim, maka akan ada sebuah email yang terkirim kepada akun yang telah kalian pilih. Nah, di sini saya akan mempraktekkan untuk siapa saja yang memiliki link. Setelah itu kalian salin link, kemudian selesai. Nah, link yang kalian salin, kalian bisa berikan kepada grup atau kelompok ataupun orang-orang yang kalian percaya untuk mengedit presentasi yang akan kalian buat. Untuk berikutnya, saya ingin memberitahukan cara menambahkan sebuah warna gradien. Nah, kita misalkan dengan menggunakan atau mengganti warna latar belakangnya. Kita klik yang bagian latar belakang, kemudian pilih warna. Nah, di sini di sebelah kanannya ada tulisan gradien. Kita klik, maka akan banyak muncul pilihan gradien atau gradiasi. Kita bisa memilih salah satu yang ada di sini atau kita bisa mengcustomnya sendiri. Kita akan praktekkan dengan cara custom. Nah, di sini memiliki dua penanda. Dua penanda ini adalah jarak antara warna atau gradiasi yang akan kita buat. Nah, misalkan kalian ingin membuat sebuah gradiasi baru, kalian bisa, atau kalian ingin membuat 3 gradiasi warna, kalian bisa menambahkan tanda baru di sini. Kita klik tambahkan, maka akan ada titik baru untuk gradiasi yang akan kita buat. Bisa dilihat ketika saya menggeserkannya, warnanya naik. Ketika saya geserkan kembali, warnanya turun.
Ini sebagai pembatas antara titik tengah warna pertama dan warna kedua, atau bahkan bisa menggunakan 3 warna. Kita gunakan contoh yang 3 warna. Nah, sebelumnya saya akan berubah yang tengah terlebih dahulu, misal dengan warna kuning. Kemudian yang di pojok kanan ini saya akan menggunakan warna merah, lalu yang kiri menggunakan warna orange. Lalu kita klik OK, maka warna akan otomatis berubah sesuai dengan yang telah kita buat. Tapi bagaimana nih jika kita ingin merubah suasana atau menambahkan template baru di hasil pembuatan manual kita? Nah, kita bisa masuk ke bagian tema. Di sini ada berbagai macam template yang bisa kita gunakan. Nah, ini biasanya template ini atau template yang ada di tema ini biasanya menyesuaikan sesuai dengan kategori yang telah kita pilih di awal. Ada kategori untuk presentasi, ada kategori untuk membuat buku, kategori gambar, dan lain sebagainya. Nah, di sini karena kita membuatnya dengan kategori presentasi, maka yang muncul adalah template presentasi. Kita bisa pilih salah satu. Nah, maka tema yang ada di awal akan berubah. Ketika kita menambahkan slide baru, maka temanya akan menyesuaikan, tema berikutnya akan menyesuaikan. Nah, jika kita merubah temanya kembali warna hitam, maka semua slide baru akan berubah ke warna atau tema yang telah kita pilih. Oke, teman-teman, kita sudah membahas dari awal sampai akhir, dari mulai pemilihan template, penambahan gambar, cara menggunakan AI, ataupun cara membuat prompt untuk membuat slide baru sudah kita bahas. Dan saya rasa sudah mencapai di akhir pembahasan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton hingga akhir. Mohon maaf bila banyak salah kata dan kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.